Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah karya arsitektur 4 yang saya buat di minggu ini. Untuk presentasinya nanti mohon maaf suaranya agak berisik karena di depan ada yang sedang perbaikan. Bedah karya di sini saya akan membahas tentang sport facilities. Nah, sport facilities di sini saya akan membahas 3 bagian. Yang pertama sport fasilitas area indoor, area outdoor, dan yang ketiga itu area playground atau tempat bermain di luar ruangan. Buat yang pertama itu sport fasilitas area indoor. Itu saya mengambil nama proyeknya itu nama tempatnya itu Coliseum American School Athletic Complex. Itu tempat area indoor sport dibangun di daerah Zhuoying District, Taiwan. Dia itu dibangun oleh arsiteknya Mayu Architect namanya. Areanya kurang lebih 4.777 meter persegi, dibangun tahun 2016 dan diabadikan oleh Yu Sen Shao. Oke, lanjut lagi untuk analisis desainnya. Jadi maksud dari bangunan di Taiwan ini itu mengambil desain untuk menciptakan fasilitas yang lebih transparan sehingga untuk tujuan pendidikan di daerah tersebut menjadi seimbang dan dapat dipahami secara visual. Keterkaitan visual dari semua ruangan ini tuh tidak hanya menghubungkan antar ruang, tetapi juga menimbulkan rasa penasaran bagi para pengunjung. Jadi kayak contoh sederhananya itu antara area indoor olahraga basket dengan olahraga kolam renang itu dibuat pemisahnya itu dengan elemen kaca. Jadi antara pengunjung dan orang yang di sekitar situ penasaran, akan timbul rasa penasaran dengan salah satu olahraga, baik itu renang ataupun basket. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri untuk bangunan ini. Lanjut lagi untuk konsep desain di bangunan ini yang saya ambil tuh dilihat dari bentuk fasadnya. Konsep pada bangunan tersebut menggunakan tema yang lebih minimalis dan lebih modern dengan menambahkan line di fasadnya dan yang secara berulang-ulang dan menambahkan material kaca untuk terlihat lebih luas. Kalau sekilas bentuknya itu memang hanya kubus seperti itu, namun jika dipadukan dengan line dan kaca pada material bangunan tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Lanjut lagi untuk ke denahnya. Ini denah lantai satunya kurang lebih seperti yang tertera di gambar. Lanjut lagi untuk ke zoningnya. Zoningnya di lantai pertama ini dibagi beberapa area. Yang pertama itu public, area semi public, area service, dan area privat. Nah, di sini area publiknya itu yang saya lihat itu ada beberapa bagian. Nah, di antaranya yang pertama itu area parkir dan area lapangan sepak bola. Nah, terus area semi publiknya itu kayak misalkan area swimming pool atau kolam renangnya itu ada di bagian dalam. Jadi area semi public, dan dari situ langsung bisa ke area service seperti area buat loading dock atau kitchen. Nah, dapur di sini tuh berfungsi buat masak-masak untuk yang ada di area privat. Contohnya kayak misalkan area privat tuh kayak tempat ruangan office-nya dan area dining hall-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk ke sirkulasinya, yang pertama itu dari tentunya awal kita masuk ke parking area itu masuk ke area publik. Nah, dari area publik itu untuk orang-orang umum seperti yang pendatang gitu, dia bisa langsung masuk ke area semi publik. Nah, di area semi publik situ dia hanya melihat-lihat area yang indoor kayak seperti buat swimming poolnya dan area
indoor lainnya. Jadi memiliki daya tarik tersendiri di situ. Nah, terus untuk para pengajar dari area publik itu bisa ke area private-nya, ke office-nya, atau ke ruang-ruang yang lainnya untuk memberikan materi kepada pelajar yang ada di tempat tersebut. Dan terus untuk para pekerjanya dari area publik tersebut ke tempat parkir bisa langsung ke area servis. Nah, dari area servis itu bisa juga terhubung dengan area private maupun area semi public. Lanjut lagi untuk struktur bangunannya. Nah, yang pertama ini ada di area kolam renang. Pada dasarnya struktur utama di bangunan ini tuh menggunakan dinding beton, karena pada area kolam renang ini tuh terjadi penurunan level. Jadi area kolam renangnya ini tuh kira-kira bisa ada di area basement, sedangkan area public semi publiknya itu berada di atasnya itu, jadi langsung terlihat void ke bawah area kolam renangnya. Dan setelah melakukan penggalian untuk penurunan level kolam renang itu, di area sekitarnya itu dilapisi dinding beton untuk memperkuat strukturnya. Lanjut lagi ke struktur bangunan yang kedua, itu terdapat pada lapangan indoor, terutama di lapangan basket. Itu tuh di situ strukturnya menggunakan struktur baja yang diekspos dengan berbentuk huruf V yang berfungsi sebagai penopang beban atap agar lebih seimbang dan kokoh. Nah, terus untuk atap, bagian atapnya itu seperti konsepnya seperti struktur bangunan plain truss. Namun di situ bedanya dari biasanya itu struktur atapnya tidak diekspos dan ditutup menggunakan material kayu agar terlihat lebih berkesan lebih modern dan minimalis. Nah, terus buat yang kedua itu sport facilities outdoornya itu terletak di nama bangunannya itu Europe School Munich, ada di wilayah Eropa, dan dibangun oleh Leon Woolhead Gesellschaft von Architecten MBH. Dibangun di area kurang lebih 28.500 meter persegi dan dibangun tahun 2019 dan diabadikan oleh Philip Ott Kaiser. Sebenarnya ini tuh sekolah dasar dengan kantin, perpustakaan, dan gedung olahraga dan pusat penitipan anak. Lokasi sebelumnya itu di Noplas menjadi terlalu kecil sehingga karena mendapatkan peningkatan jumlah anak, jadi di selatan ini dibangun lagi untuk sekolah yang baru untuk mendapatkan area yang lebih luas lagi. Untuk area analisis desainnya, untuk area outdoornya itu dia mengambil konsep tata kota pada bangunan tersebut sehingga terlihat lebih rapi dan enak untuk dipandang. Dan dengan membuat area penonton seperti bangku taman tersebut memiliki daya tertarik tersendiri untuk para pengunjung dan orang yang sedang berlatih bisa istirahat sejenak di situ. Nah, terus jadi area olahraganya tersebut itu area lapangan outdoornya mungkin kayak seperti area futsal itu dikelilingi dengan jalan yang bisa digunakan sebagai area jogging track sehingga bisa menjadi tempat istirahat para olahraga yang sedang melakukan jogging track. Nah, untuk set plan-nya kurang lebih seperti yang ada di gambar. Nah, dan yang terakhir itu area untuk playground. Itu bernama Romance School and Culture Center. Arsiteknya Oosthuizen and Bergoas, dibangun tahun 2010 dan diabadikan oleh Oosthuizen dan Bergoas sendiri. Bangunan ini tuh mencakup aula olahraga multiguna yang besar, aula pertunjukan, dan perpustakaan terbuka. Terus kantor sekolah budaya komunitas dan bagian dari dewan lokal juga berlokasi di sini. Sekolah ini juga mampu menampung 770 siswa dari kelas 1 hingga kelas 10. Fasilitas baik indoor maupun outdoor akan melayani seluruh masyarakat di sini. Nah, lanjut lagi untuk analisis desain di area playground ini tuh lebih menekankan untuk menciptakan tantangan untuk semua kelompok umur berbagai
lapangan, berbagai keseimbangan, berbagai mainan ayunan dan panjat tebing ada di area playground ini. Dan di sini tuh dibagi beberapa zona. Ada 2 zona. Yang pertama itu zona untuk bermain, zona bisinya, dan yang satu lagi itu zona tenang. Nah, terus untuk area yang zona bisingnya itu bisa melakukan semua aktivitas yang tersedia di area tersebut, seperti buat tadi manjat tebing atau bermain ayunan atau berlarian. Di situ bisa dilakukan di area yang bising tersebut tanpa terkecuali dengan jadi semua kalangan umur tuh bisa untuk bermain di situ. Dan untuk area tenangnya atau zona hijaunya itu terdapat pepohonan dan yang ada, dan di situ tuh dari pohon-pohon tersebut itu diberi nama setiap pohonnya di tanda kecil, sehingga anak-anak yang mempelajari yang ada di situ dapat mempelajari nama dan spesies pepohonan yang ada di daerah tersebut. Lanjut lagi, ini buat side plan-nya. Jadi yang di tengah-tengah itu posisi bangunannya, di depan area parking dan yang belakang, jadi posisi playground areanya itu ada di belakang gedung. Nah, di situ terdapat area aktivitasnya kayak seperti playground areanya tadi, dan area tenangnya itu area vegetasinya itu di situ terdapat area untuk bersantai dan membaca buku, dan di situ diletakkan beberapa pepohonannya di situ untuk belajar para anak-anak yang ada di area playground tersebut. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.